Anda kembali menyaksikan Trending Topik. Dan kami masih bersama dengan Kak Seto. Kak Seto, jadi tadi Anda menyatakan bahwa banyak sekali kisah-kisahnya Om Bob. Ia mengingatkan Anda sendiri ketika waktu masih muda. Apa aja tuh maksudnya? Iya, misalnya beliau selalu mengatakan, istilah beliau kan goblok ya. Artinya orang yang tidak cerdas itu tidak usah berkecil hati, tetapi bisa sukses pada bidang yang lain ya. Yang penting pede, yang penting mempunyai komitmen yang kuat dan sebagainya. Dan saya merasa bahwa saya waktu kecil juga matematika saya dapat 4, saya tidak pernah sukses di dalam akademik ya, tetapi karena dibakar semangatnya oleh Om Bob bahwa tetap harus pede, ya akhirnya saya terus menemukan suatu kekuatan lain yang juga diajarkan beliau, itu kreativitas. Perlu adanya ide-ide yang orisinal, yang lain daripada yang lain, yang unik dan sebagainya. Nah, saya akhirnya mencoba mengembangkan ketidakcerdasan saya dapat bidang yang lain, yaitu kreativitas tadi. Ini berapa lama Kak Seto kenal dengan Om Bob? Iya, saya melalui bacaan-bacaan saja. Tapi kenal sebetulnya memang kira-kira sekitar berapa 10 tahun yang lalu. Dan kemudian ya beliau juga sangat rendah hati, sangat baik. Lalu sering saya diajak, coba lihat ke tempat kuda-kuda saya dan sebagainya. Kalau bertemu di toko beliau juga banyak menasehatkan saya untuk tadi tetap kreatif. Dan pada waktu saya juga berbicara dengan beliau atau membaca kisah beliau, tahun 70 beliau pernah menjadi tukang batu kalau tidak salah pulang dari Belanda. Nah, pada tahun yang sama saya juga masuk Jakarta masih sebagai seorang remaja lulusan SMA, juga menjadi tukang batu juga. Saya merasa, ada samanya ya. Yang sama. Nah, Kak Seto, kita sapa di sini sudah ada Pak Mas Zainal Abidin atau yang akrab disapa dengan Mas J. Selamat malam Mas J. Selamat malam Mbak Andini, selamat malam Kak Seto. Mas J, ini kita dengar emang pertama kalinya Mas J itu yang memberitahukan lewat Twitter bahwa Om Bob Sadino wafat. Saya memang dapat tugas walaupun secara tidak resmi untuk memberitahukan itu ya. Jadi ketika memang sudah dipastikan oleh dokter ya sudah positif meninggal. Jadi karena di sosial media saya yang mungkin punya follower paling banyak lah di antara keluarga dan teman-teman kerabat termasuk ketika saya dulu diminta untuk mengcounter berita hoax yang Om meninggal tahun lalu. Jadi memang sepertinya sih kalau di Twitter, kalau lihat dari ininya saya ya, karena memang itu memang sudah di range, silakan diumumkan, boleh ya, saya lakukan itu. Mas J pada saat itu posisinya ada di dekat dengan Om Bob? Ya, gimana Mbak? Waktu pada saat Om Bob meninggal, ketika men-tweet, itu apakah lagi bersama dengan Om Bob? Beberapa anggota keluarga juga ada di sana, cukup ramai gitu ya. Jadi memang Om meninggal di antara kerabat-kerabat terdekatnya gitu. Sudah berapa lama kenal dengan Om Bob, Mas J? Mungkin sudah hampir 17 tahun. Saya kenal dekat sekali tahun 97 mulai dekat ya. Dalam satu seminar saya bertanya dan kemudian keluar satu kata yang paling populer kalau seminar. Apa itu kata-katanya? Goblok. Pertama kali waktu dengar kata-kata goblok gitu, waktu aku baru kenal, kaget nggak? Ya gimana ya, tersinggung sekali gitu karena egoisme seorang sarjana di depan orang yang perguruan tinggi nggak tamat gitu ya. Tapi sama kelamaan kenal dengan beliau, beliau lebih banyak menguasai bidang ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah, gitu. Jadi akhirnya saya harus tunduk sama beliau. Baik, kita sama-sama Mas J dan juga Kak Seto, kita lihat di sini ada respon dari Twitter terkait dengan wafatnya Om Bob Sadino. Kemudian banyak sekali nih yang mengatakan bahwa mendoakan, kemudian Glenn Fredly menyatakan rest in peace Om Bob Sadino. Terus masih ada juga yang masih bertanya-tanya apakah betul sudah wafat. Dan banyak sekali yang menyatakan bahwa ini Herjunot Ali menyatakan bahwa Om Bob Sadino itu adalah inspirasinya. Nah,
Mungkin ke Kak Seto, selama Anda mengenal dengan Om Bob, memang aslinya ya seperti itu ya, kalau diajak ngomong ya memang nyeleneh, kemudian seperti gayanya juga nyentrik gitu. Iya, apa adanya ya. Jadi ya polos saja, tidak bersandiwara, tidak dibuat-buat ya. Kalau marah ya meledak marah, tapi ya tidak ada rasa dendam ya. Artinya beliau juga, saya ingat, sebelum menggoblokkan orang lain, beliau berani menggoblokkan diri sendiri. Oh, jadi gitu. Berani sebelum mengkritik orang lain juga berani mengkritik diri sendiri beliau juga. Beliau juga penuh kekurangan tapi berusaha untuk terus maju, berusaha untuk belajar dari berbagai pihak. Nah, ini yang saya banyak belajar dari beliau, dan terutama yang paling saya catat adalah sikap rendah hati beliau. Iya. Baik kepada semua orang ya, bukan hanya orang bule yang kelihatannya pakai mobil mewah, tapi juga dengan pegawai-pegawai beliau juga sangat akrab. Ya. Dengan anak kecil pun juga sangat dekat. Jadi luar biasa sama sekali. semua orang bisa nyambung begitu ya. Betul. Mas Jan masih bersama kami, Mas J? Oke, kita sepertinya sudah terputus dengan Mas J, tapi juga selain dari Kak Seto, tentunya juga ada beberapa tokoh lain. Ada mantan presiden kita, B.J. Habibie, yang memberikan belasungkawanya dan tadi sempat datang juga ke rumah duka. Coba kita lihat, berikut adalah pernyataan dari mantan presiden B.J. Habibie. Kenal, beliau adalah orang entrepreneur yang hebat, boleh dikatakan yang namanya bahasa Inggris doer. Dia apa ya katakan, dia laksanakan yang baik, dan itu patut dicontoh, ya, jadi panutan dia. Dan saya kenal beliau memang sebagai seseorang yang sederhana, pendiam, tapi bekerja keras. Dan kalau dia punya cita-cita, dia sistematis melaksanakan. Ya, Kak Seto, tadi kan Kak Seto juga menyatakan bahwa kalau misalnya Om Bob ini lebih memperkenalkan makna dari kreativitas sendiri. Walaupun secara akademik Kak Seto mengaku bahwa matematikanya dapat jelek, tapi akhirnya ada makna tersendiri lah tentang kreativitas. Sebenarnya kreatif apa sih orang Om Bob Sadino ini nih? Iya, artinya tidak terlalu hanya menerima apa yang diperoleh oleh orang lain atau teori-teori belaka, tetapi mencoba menemukan sendiri jalan keluarnya. Seperti misalnya dalam bidang bisnis ya, mungkin beliau tidak belajar dari teori-teori bisnis yang canggih-canggih dari berbagai negara maju misalnya, tapi beliau mempunyai cara sendiri, sehingga ya bahkan kadang-kadang begitu ekstrim ya, menganjurkan mereka yang kuliah daripada buang-buang waktu, cepat keluar terjun menjadi entrepreneur gitu ya. Entrepreneur misalnya, jadi bos walaupun di tempat kecil, setinggi apapun juga, tapi bekerja pada orang lain berarti pegawai dan sebagainya ya. Kadang-kadang menimbulkan berbagai interpretasi, tapi suatu terobosan-terobosan yang berani, yang kadang-kadang pada satu sisi itu perlu juga dilakukan seperti itu. Dan banyak orang yang bisa meniru kesuksesan beliau juga. Oke, coba kita baca, ini ada beberapa quotes dari Om Bob. Kalau misalnya bisnis cari rugi, sehingga jika rugi saya tetap semangat, dan jika untung maka bertambahlah syukur saya. Betul. Ini biasanya kalau entrepreneur muda justru takut ya kalau misalnya mau masuk untuk berbisnis. Nah, ini sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif. Itu tadi seperti kata-kata Kak Seto sendiri. Sebenarnya banyak nggak sih dari generasi muda ini yang bisa seberani dengan Om Bob itu? Ini bisa dibilang kan tidak konservatif ya sebenarnya. Justru dengan inspirasi dari beliau, saya kira mulai muncul generasi muda yang berani mengambil jalan-jalan seperti itu. Artinya bahwa kita juga harus berani berpikir positif. Kadang-kadang kita berani sukses tapi takut gagal. Nah, beliau juga berani gagal, berani rugi. Karena dengan begitu berani rugi, kalau rugi ya sudah, tetapi kalau berhasil ya berarti sangat bersyukur. Begitu. Luar biasa sekali. Oke, kita harus break terlebih dahulu, Kak Seto dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Trending Topic akan segera kembali sesaat lagi.